Bismillahirrohmanirrohim. Soal mimpi dan soal nenek tua itu, saya sarankan jangan kamu ikuti rasa itu. Mobil dengan kondisi tabrakan itu hanya mimpi. Segala kuasa bukan milik kita. Semoga semuanya kembali baik-baik saja. Tapi sekarang mungkin kamu paham siapa yang benar-benar membutuhkan itu. Dan kenapa saya suruh kasih saja apa yang mereka minta. Karena harta tidak akan bisa membeli keselamatan. Bahkan harta bisa mendatangkan kecelakaan. Andai orang itu tidak bisa benar-benar menggunakannya, ucap Pak Kiai sambil mengelus kepalaku. Iya Pak Kiai, saya paham sekarang. Dharma dan Yudi yang membutuhkan itu. Aku kira sebelumnya di antara mereka hanya salah satu. Tapi kenyataannya mereka sama saja Pak Kiai. Jawabku sambil melihat ke arah wajah Pak Kiai. Tidak apa-apa. Dendam memang tidak pernah mengenal maaf dengan baik, Vin. Maaf itu dari hati. Tidak perlu kamu berucap memaafkan, tapi biarkan hati yang melakukannya. Itu jauh lebih tenang. Saya kasih tahu sedikit. Sini, ucap Pak Kiai. Apa itu Pak? Jawabku penasaran. Pada akhirnya yang dicari manusia adalah ketenangan. Berusahalah untuk menemukan itu, ucap Pak Kiai berbisik. Ya, aku paham. Jika aku tetap mengikuti dendam dan segala emosi atau melawan keadaan dengan egoku, dari beberapa bulan kebelakangan, mungkin gangguan itu bisa menjadi lebih parah. Nyawa dan kematian bukan tidak mungkin. Obrolan singkat pagi ini dengan Pak Kiai di kamar sangat hangat. Diakhiri dengan Pak Kiai memijat pundakku dengan pelan. Tiba-tiba, rasa sakit itu datang kembali. Benar-benar sakit. Tahan, jangan teriak Vin, ucap Pak Kiai berbisik. Ucapku sambil menutup mulut. Seketika, hilang sakit itu. Dan Pak Kiai langsung mengusap wajahku dari mulai kening sampai dagu dengan perlahan. Alhamdulillah, sudah beres. Kalau nggak saya benarkan, takutnya kamu terus-terusan melihat sosok dari alam lain. Kasian. Itulah kenapa malam itu kamu sakit bagian wajah, Vin. Susah kalau saya jelaskan, ucap Pak Kiai sambil tersenyum. Sekarang, aku harus mengabaikan segala apapun yang ada dalam pikiranku, Pak Kiai, dan memaafkan mereka, Dharma dan Yudi, tanyaku. Iya, lakukan itu. Biarkan maha segalanya di dalam hidup kita atas kuasanya. Bukan sesuatu yang sulit bagi Gusti Allah, Vin, ucap Kiai sambil tersenyum. Pak Kiai membangunkan badanku agar berdiri, walau masih lemas. Tapi herannya, sekarang lebih ringan dan pikiranku lebih segar setelah apa yang dilakukan Pak Kiai terhadap badanku. Dan aku tidak menanyakan banyak hal lagi, karena aku yakin Pak Kiai pasti tahu semuanya dari cerita Mang Denny ataupun nenek. Segera, aku dan Pak Kiai berjalan ke ruang tengah, di mana sudah ada nenek, Mang Denny, Bi Iso, dan anak Pak Kiai. Cerita ini ditulis oleh Horror Treat @quartaping dengan judul Darah Daging. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah, nak, sudah enakan sekarang? Tanya nenek dengan masih cemas. Sudah nek, baik-baik aja cucu nenek. Jagoan gini Kevin tuh, jawab Pak Kiai sambil bercanda. Sebelum pulang, Pak Kiai memberikan amalan kepada kita semua. Tambah sedekahnya. Niatkan memberi dan meminta perlindungan hanya kepada pencipta kita. Dan jangan lupa, maafkan. Kemudian Pak Kiai pamit. Tidak lupa aku dan Bang Denny mengantar Pak Kiai ke depan. Den, ajak Kevin berkebun lagi. Dasar doa dari bapak dan ibunya yang tiada henti. Pantas saja dia bisa seperti ini, ucap Pak Kiai yang kemudian pergi. Selepas kepergian Pak Kiai, benar saja,
Badanku benar-benar kembali normal. Mang, maksud Pak Kiai doa apa dari ayah dan ibu? Tanyaku. Ya, sesuatu yang bisa menembus ruang dan waktu. Kan hanya itu, Vin. Insya Allah, kedepannya akan baik-baik saja. Dan kita rangkai mimpi-mimpi kamu untuk kuliah. Dan Bayu, di sini Amang sudah dapat info. Nanti Bayu akan sekolah di mana? Jawab Mang Denny. Entah kenapa, sangat bahagia sekali ucapan yang keluar dari mulut Mang Denny pagi ini. Mungkin pelangi setelah badai berlalu maksudnya seperti ini. Segera, aku, Mang Denny, Bi Iso dan Nenek sarapan pagi bersama-sama. Kabar baiknya hari ini dari Mang Denny. Setelah telepon ayah, ternyata malam ini ayah akan segera tiba ke sini. Aku benar-benar sangat senang dengan kabar itu. Apalagi rindu pada ibu dan Bayu harus segera aku balaskan dengan bertemu. Di hari ini juga, Mang Denny mulai ke kebun, mulai menata kembali dengan para petani lainnya juga. Karena setengahnya para petani bergantung kepada kebun nenek. Karena ada modal dari kebun pisang yang sebelumnya sudah dibayar duluan. Nak, maafin nenek. Nanti setelah ayah datang, nenek mau berhenti mengurus kebun. Warisan untuk ayah kamu sudah ada di tangan Dharma dan Yudi. Maafkan nenek. Selanjutnya biar Akang, Denny, dan kamu yang mengurus semua kebun. Nenek sudah lelah, sudah pengen istirahat, ucap nenek. Nek, segala minta maaf. Bukannya itu juga ayah sudah ikhlaskan. Sudah, nenek jangan banyak pikiran. Karena ada Kevin di sini yang akan mengurus nenek juga. Jawabku dengan tenang. Hari ini berakhir dengan cepat. Setelah Mang Denny memberi kabar, para petani lainnya juga sangat semangat memulai kembali untuk berkebun. Dan tidak terlalu malam, benar saja, ada suara mobil yang berhenti di depan rumah. Vin, sini, itu ayah kamu datang, teriak Mang Denny. Segera aku berlari ke depan, melihat senyum dari ibu benar-benar di luar sangkaanku. Bisa secepat ini. Bahkan Bayu langsung berlari menghampiriku dan memelukku. Kakak, kata ayah, kakak suka berkebun ya? Aku juga mau kak, nanti ikut ya, ucap Bayu. Jelas dong, kamu harus ikut. Nanti kita main di sana ya, jawabku hampir meneteskan air mata dengan apa yang sudah aku lewati. Bu, Bayu mau sama kakak berkebun ya, ucap Bayu sangat lucu. Setelah membantu sebagian barang-barang yang ayah bawa ke dalam, maka malam kali ini sangat seru dan lengkap. Bagaimana Bayu sangat dekat sekali dengan nenek, dan suasana harmonis ini kembali dengan cepat. Ini rencana Tuhan yang benar-benar bekerja untuk keluargaku, untuk orang yang aku cintai, ucapku dalam hati. Karena lelah, Bayu dan ayah langsung istirahat di kamar yang sebelumnya sudah Mang Denny sediakan. Sementara malam ini adalah malam di mana tidak pernah terbayangkan. Apa kebahagiaan bisa sesederhana ini? Sekarang aku mengerti arti keluarga sesungguhnya. Seperti apa yang dikatakan Pak Kiai, soal ketenangan, bukan sekedar harta, warisan, dan kekuasaan. Vin, belum tidur kamu? Ucap ibu sambil masuk ke kamarku. Baru saja mau. Apa ibu tidak capek setelah perjalanan? Bukannya tidur, jawabku. Ibu baru selesai mengobrol dengan Bi Iso dan Mang Denny. Makasih ya Vin. Ibu yakin kamu memang terbaik. Sudah dewasa. Maafkan ibu. Ada salam dari Eyang di sana. Katanya begini. Untuk orang hebat, cobaannya pasti berat. Begitu Vin. Ibu bangga punya anak seperti kamu, ucap ibu sambil mencium keningku dengan hangat. Aku hanya tersenyum. Bahkan
Aku tidak merasakan cobaan berat itu. Cobaan kemarin lebih menakutkan. Darah daging. Dan apa yang mereka inginkan soal kekuasaan dan warisan benar-benar sebegitu mengerikannya. Seketika aku ingat kembali hal itu. Aku hanya terbaring sambil mendengarkan cerita ibu tentang bagaimana sosok kuat ayah menjadi kepala keluarga. Tegar dan yakin semuanya akan kembali baik-baik saja. Bahkan keanehan yang ibu ceritakan padaku di rumah Eyang sama mengerikannya dengan apa yang sudah aku alami. Aku benar-benar berdamai dengan malam ini. Dengan segala ketenangan yang aku rasakan, keluargaku kembali baik-baik saja. Walau kebaikan itu ada setelah melewati beberapa ketidakbaikan. Hari-hari selanjutnya, ayah sibuk mengurus kedatangan barang-barang dari kota J. Sementara ibu dan Bi Isoh sibuk mengurus urusan sekolah Bayu yang hampir 20 menit dari rumah untuk menuju sekolah barunya Bayu. Aku dan Mang Denny di kebun, hampir setiap hari mempersiapkan segalanya untuk berkebun kembali. Walau aku sedikit dibuat kagum oleh ilmu berkebun ayah yang terbilang lebih paham daripada Mang Denny. Wajar saja, nenek selalu bilang ayahku hebat dalam berkebun. 1 bulan berlalu, setelah kehadiran ayah, ibu, dan Bayu di rumah ini, rumah jadi bertambah seru. Semakin banyak canda tawa yang kita lewati bersama. Apalagi Bayu, adikku, sudah mulai terbiasa dengan keadaan sekarang. Dan tidak ada lagi kedatangan Dharma maupun Yudi ke rumah. Walau sesekali, ayah selalu bertanya kepada nenek ataupun Mang Denny, kenapa mereka sampai tidak datang lagi ke sini. Ayah masih saja khawatir dengan keadaan adik-adiknya itu. Di balik apa yang mereka lakukan kepada ayah, tetap saja kepedulian tidak pernah hilang, mungkin dalam hatinya kepada adiknya itu. Sampai pada suatu malam ketika semuanya sudah tertidur, Mang Denny masuk ke kamarku dan mengajak aku untuk menemaninya ngopi dan merokok di teras belakang. Karena besok kebun pisang akan panen. Vin, tidak terasa ya, 1 bulan lebih. Hari dimana 1 bulan kebelakangan di malam itu, sebelum kita gagal panen kebun sayuran. Tidak terasa sudah mau panen pisang besok, ucap Mang Denny. Iya Mang. Mang, boleh tahu pas Amang dengan ayah datang ke rumah Mang Kardi mencari informasi itu, apa saja obrolannya Mang? Aku penasaran, tanyaku. Pak Kiai memang tidak bercerita soal bungkusan waktu itu yang menjadi penyebab panen. Amang lupa soalnya, tanya Mang Denny. Tidak Mang, makanya aku tanya. Bi Isoh pernah cerita Dharma sebelum hari itu datang jam 9 malam ke kebun. Apa benar Mang Kardi melihatnya? Aku hanya memastikan saja. Lagian sudah aku perlahan lupakan setiap keanehan itu. Ucapku yang tidak mengerti kenapa tiba-tiba ingin bertanya soal ini. Iya, benar Vin. Kang Dharma datang menyimpan bungkusan yang kamu gali itu. Hanya menyimpannya. Awalnya Amang kaget kenapa bisa terkubur seperti itu. Tapi setelah kata Pak Kiai menjelaskan, tidak semuanya perlu jawaban akan hal-hal seperti itu. Takutnya malah menjadi dendam. Amang langsung merasa cukup saja. Begitu Vin, jawab Mang Denny. Pantas saja, mana bisa pikirku dengan tangan kosong mengubur sedalam itu. Jika tidak ada bantuan makhluk gaib seperti itu, mungkin aneh. Amang mau bilang makasih. Amang belajar banyak dari kejadian dan cobaan ini. Terutama pada kamu, harus minta maaf. Kadang selalu tidak bercerita, sementara Amang yang selalu tanya-tanya. Ucap Mang Denny karena merasa tidak enak dengan aku tahu cerita itu dari istrinya, Bi Isoh. Malam ini aku dan Mang Denny hanya bercanda membicarakan tingkah lucu Bayu. Dan ada 3 perempuan yang patut kita jaga, nenek, ibu, dan Bi Isoh, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Dan sedikit membicarakan kemana dan kenapa Dharma dan Yudi tidak ada berkunjung lagi ke sini. Setelah panen sukses,
Panen pisang yang sukses dan terbilang bagus karena ada campur tangan ayah dan Mang Denny. Jadi sangat wajar Pak Sobar, tengkulak pisang, sangat puas dengan hasil panen kali ini. Lagi-lagi hal sederhana seperti ini yang menjadikan kebahagiaan itu bermakna lebih. Bulan ke-7 aku di sini dengan segala kondisi yang benar-benar aku mengerti karena mengalami langsung yang terjadi. Tujuan kuliahku akan disimpan untuk tahun depan, 2010. Sembari memastikan aku bisa bergantung pada kebun untuk urusan biaya. Ayah sudah mulai bolak-balik menemui temannya satu persatu ke kota. Entah untuk memulai kembali lagi bisnis lama yang bangkrut atau memulai sesuatu yang baru lagi. Tepat sudah 7 bulan aku di rumah ini. Sehabis sore pulang bersenang-senang dengan Bayu di kebun karena sudah menjadi aktivitas dia. Sehabis pulang sekolah pasti menyusulku. Sehabis makan malam dengan ayah juga lengkap semuanya. Tiba-tiba HP Mang Denny dari arah luar dapur terus berbunyi. "Angkat Den, siapa tahu itu penting," ucap ayah mengingatkan. "Palingan tukang pupuk Kang, besok turun soalnya. Ya Vin, sesuai hitungan ya?" tanya Mang Denny. "Harusnya sih memang besok, tapi benar kata ayah Mang, angkat saja. Siapa tahu dikirimnya gak jadi pagi, malam, atau sore," ucapku dengan pelan sambil makan. Tidak lama, Mang Denny bergegas keluar dapur, hanya mengucapkan kalimat, "Iya," dan "baik." Kemudian mengucap kalimat terakhir dengan wajah yang sangat kaget. "Baik, keluarga segera ke sana." Dan ucapan itu sontak membuat kami semua kaget. "Kang," ucap Mang Denny masih terlihat dengan wajah kaget. "Kenapa? Ada apa Den?" tanya ayah sama kagetnya. "Dharma kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit sekitar jam 5 sore tadi. Di rumah sakit kota. Mobilnya hancur. Barusan petugas rumah sakit yang memberi kabar. Tabrakannya cukup parah Kang," ucap Mang Denny. "Innalillahi Dharma," saut nenek terkejut. Sama denganku, ibu dan Bi Isoh pasti merasakan kaget yang sama. Tidak lama ayah langsung menghubungi temannya agar menjemput menggunakan mobil ke rumah. Nenek hanya melamun dan air matanya mengikuti setiap lamunan nenek. "Mah, Kakang, Denny sama Kevin yang berangkat duluan. Tunggu kabar ke Bi Isoh, nanti Kakang kabarin ya." "Bu, buat nenek tenang dulu ya. Bibi, kalau ada apa-apa nanti aku suruh Kardi kesini," ucap ayah dengan tegas. Setelah menunggu tidak lama, teman ayah tiba dengan menggunakan mobil. Segera aku, ayah dan Mang Denny menuju rumah sakit kota. Sekitar setengah jam lebih perjalanan. Sampai di rumah sakit, langsung bergegas ke ruang UGD. Sudah ada Yudi, istri Mang Dharma, Lisa dan Dewi, anak-anak Mang Dharma. Ayah tidak henti-hentinya menenangkan istri Mang Dharma, sementara aku menenangkan Lisa dan Dewi. Mang Denny dan teman ayah hanya duduk dan seolah tidak percaya kecelakaan yang menimpa Dharma. Dari raut muka Mang Yudi, jelas terlihat ketidakenakannya kepada ayah, karena menyapa pun juga tidak. Tapi dasar memang ayah sangat bijaksana, jadi ayah yang menyapa Mang Yudi duluan. Pertemuan yang tidak seharusnya ayah dan adik-adiknya harus berjumpa dalam kondisi seperti ini. Tapi ini aku yakin tidak lepas dari rencana Sang Pencipta dengan segala kuasanya, ucapku dalam hati. Mang Yudi menjelaskan, Dharma baru saja pulang dari luar kota bertemu dengan rekan bisnisnya. Mungkin kurang istirahat. Di salah satu jalan hutan sebelum masuk kota, sepertinya Mang Dharma mengantuk dan hilang kendali. Terjadilah kecelakaan dekat belokan tajam itu. Aku hanya memperhatikan dengan baik apa yang diceritakan Yudi. Karena Yudi, orang pertama yang ditelepon oleh istri Dharma setelah mendapatkan informasi dari pihak berwajib yang tiba di lokasi kecelakaan. Segera, ayah menemui dokter yang menangani Mang Dharma. Ayah mengurus segalanya. Setelah keluarga boleh dipersilahkan melihat keadaan Mang Dharma,
Aku dan ayah yang pertama. Benar-benar aku tidak tega. Kondisi mukanya hampir banyak luka. Entah kenapa bisa seperti itu. Bahkan dokter pun menyayangkan bagian kepala Mang Dharma yang harus seperti itu. Setelah pembersihan luka dan lain-lain, Mang Dharma dipindahkan ke ruangan inap. Aku di sini melihat sosok ayah yang menjadi kakak sebenarnya mengesampingkan apa yang telah diperbuat oleh mereka. Hampir jam 20 malam ini selesai mengurusi semuanya. Terlihat sekali ayah bertanggung jawab kepada orang-orang yang benar-benar ingin ayah menderita. Ada pengecualian, mungkin karena adik. Walau aku adalah anak yang masih belum bisa sebijaksana itu. Dan kita ke kantor pihak berwajib mengurusi mobil Dharma. Biarkan di sini ada Yudi ini, ucap ayah sambil pamit kepada istri dan anak-anak Dharma. Baik Kang, aku belum kasih kabar apapun kepada orang rumah, jawab Mang Denny. Kasih kabar sekarang, buat mereka tenang. Jangan kalimat yang membuat mereka khawatir ya Den. Aku melihat Mang Denny mengabari Bi Isoh, memberikan kabar sesuai apa yang disuruh ayah. Mang Denny terlihat berbicara dengan serius. Setelah selesai telepon, segera aku, ayah, Mang Denny dan teman ayah menuju kantor pihak berwajib di mana mobil Mang Dharma berada untuk mengurusi segala hal. Dan kondisi Dharma seperti itu, bukannya apa-apa. Kakak merasa berdosa selama kakak sudah di rumah nenek, tidak pernah datang ke rumahnya. Bahkan memberi kabar pun tidak. Mama soalnya pernah bilang, kondisinya belum memungkinkan setelah kejadian kemarin itu, ucap ayah yang duduk di depan, samping kemudi mobil. Tidak apa-apa Kang, mau gimana lagi, benar apa kata nenek. Lagian, itu bukan sepenuhnya salah kakang. Tapi, apa kata dokter Kang barusan? Tanya Mang Denny. Aku hanya memperhatikan dan mendengarkan apa yang Mang Denny dan ayah obrolkan saja, sambil mengingat kondisi luka dan keadaan Mang Dharma yang memang benar-benar parah. Kata dokter, mudah-mudahan malam ini Dharma bisa melewati masa kritisnya. Bagian kepala belakang dan dada bagian yang paling parah, Den. Secara medis, hanya itu yang dijelaskan. Makanya, nanti sekalian mengurus segala hal di kantor pihak berwajib. Kakak mau minta penjelasannya, jawab ayah dengan serius. Sekitar 15 menit perjalanan dari rumah sakit menuju kantor pihak berwajib. Setelah tiba, ayah Mang Dharma dan teman ayah masuk ke dalam. Aku hanya diam menunggu di luar. Lumayan lama ayah tiba-tiba memanggilku dan mengajakku ke samping kantor. Kasihan kamu sendirian, Vin. Ayo ikut saja. Ayah mau lihat kondisi mobilnya, ucap ayah. Segera aku mengikuti langkah ayah dan satu petugas dari pihak berwajib. Setelah melihat kondisi bagian depannya yang memang sangat dan benar-benar hancur. Sembari tidak hentinya, petugas itu menjelaskan dengan sangat logis. Tiba-tiba, aku kaget dan teringat lagi kondisi mobilnya hampir sama dengan apa yang pernah aku lihat sebelumnya. Hari di mana aku merasakan sakit kepala sore itu. Setelah kedatangan Dharma dan Yudi ke rumah nenek untuk mengambil berkas-berkas tanah yang sudah lama mereka inginkan. Bahkan aku ingat kembali ke kejadian mimpi pertama waktu perjalanan ke rumah nenek dengan Dharma. Dalam mimpi itu, kejadiannya sama, tabrakan. Dan tidak tahu kenapa, bisa secara kebetulan, lokasi tabrakan Mang Dharma sama dengan dalam mimpiku sekitaran hutan. Walau aku tidak membenarkan lokasinya sama. Vin, kenapa jadi melamun? Tanya ayah. Gimana ya? Kaget aku, ucapku. Kamu malah melamun. Ayo kita pulang, ucap ayah. Aku mengikuti langkah ayah dan petugas itu berjalan. Yah, sebentar, ucapku yang masih belum jauh dari mobil Mang Dharma itu berada. Kenapa lagi, Vin? Tanya ayah. Sore di mana Mang Dharma dan Yudi datang, aku kan sakit kepala, ucapku dengan memandang ke arah mobil Dharma. Iya, Denny cerita sama ayah. Lalu tanya ayah.
Lalu aku melihat Mang Darma datang dengan sosok nenek dan Yudi dengan sosok anak kecil. Aku tidak tahu kenapa melihat mobil Mang Darma yang terparkir dengan mobil Yudi. Kondisinya sama hancur seperti sekarang. Walau tidak sama-sama amat. Lalu sebelum aku berangkat dari rumah, di perjalanan aku mimpi kecelakaan dengan Mang Darma. Lokasinya hampir sama, di hutan. Seperti penjelasan petugas barusan. Ucapku menjelaskan dengan pelan. Iya, Pak Kiai sudah cerita sama ayah dan ayah percaya akan hal itu. Tapi kan Vin, kejadiannya itu sudah lama. Ayah tidak menyalahkan mimpi kamu dan tidak membenarkan. Bisa saja itu hanya kebetulan. Ya sudah, jangan dipikirkan. Jadinya kamu ketakutan seperti itu. Ucap ayah menenangkan. Iya juga pikirku. Bisa jadi kebetulan atau bisa jadi pertanda. Entah kenapa pikiranku lebih kepada pertanda, walau tidak tahu pertanda apa. Selesai mengurusi segala hal jam 22 malam, aku, ayah, Mang Denny dan teman ayah segera menuju rumah. Di jalan ayah menjelaskan tabrakan Mang Darma murni kesalahan Mang Darma karena keluar jalur dengan kecepatan tinggi dan menghantam pengendara mobil lain di arah lainnya. Cukup logis, karena aku melihat sendiri kondisi mobilnya sendiri dan mirip dengan mimpi yang pernah aku lihat. Tidak lama, perjalanan pulang seperti biasanya, lebih cepat daripada perjalanan berangkat. Tidak terasa dengan kondisi yang lumayan cukup mengantuk, sudah sampai di rumah. Benar saja, kata Mang Denny sebelumnya di mobil, bilang orang di rumah belum bisa tidur menunggu kepulangan kita. Sampai di rumah sambil minum, ayah menjelaskan kepada nenek, ibu dan Isoh kondisi Darma dengan rinci dan jelas. Rencananya besok pagi bagian ibu, nenek dan Isoh yang ke rumah sakit untuk menjenguk. Mang Denny baru saja dari dapur menyimpan handphone di tempat biasa agar dapat sinyal. Baru saja Mang Denny hendak duduk, HP Mang Denny berdering kembali. Angkat dulu Den, siapa tahu penting. Apalagi saudara kita ada yang sedang di rumah sakit, ucap ayah. Kang, apa Darma bisa sembuh? Mau gimana pun kelakuan dia, tetap anak nenek Kang. Nenek dari tadi kepikiran terus menerus, sahut nenek sambil terlihat sangat sedih. Mudah-mudahan malam ini bisa melewati masa kritisnya ya Mah, jawab ayah menenangkan. Tiba-tiba Mang Denny datang dengan mata yang sudah merah. Terlihat seperti sudah menangis. Perasaanku sudah tidak enak. Karena baru pertama kali melihat wajah Mang Denny seperti ini. Kang, ucap Denny sambil meneteskan air mata. Kenapa Den? Ada apa? Jangan bikin Kakang kaget. Kenapa kamu menangis? Ucap ayah membentak keras. Dan cukup membuat aku, ibu dan Bi Isoh juga nenek kaget. Darma meninggal. Barusan Yudi telepon. Sekitar 10 menit yang lalu, jawab Mang Denny dengan terlihat air matanya terus mengalir. Innalillahi, ucap nenek yang kemudian menangis. Innalillahi, ya sudah tenang dulu. Innalillahi, ya sudah tenang dulu. Kakang telepon teman barusan, suruh membawa 2 mobil. Tenang ya semuanya. Ibu tenangin nenek dan Bi Isoh. Siap-siap bawa perlengkapan kita semua, ucap ayah dengan mata memerah dan kaget. Aku hanya diam, mematung, tanpa kata apapun mendengar kabar itu, seolah tidak percaya. Mang, minum. Amang yang tenang ya, ucapku pada Mang Denny. Nenek tidak hentinya menangis. Kehilangan memang bukan sekedar tangisan. Ada rasa ikhlas memaksakan yang benar-benar tidak mudah. Tidak lama, teman-teman ayah tiba. Semua berangkat ke rumah sakit dengan keadaan yang kaget atas kabar dari Mang Yudi. Sampai di rumah sakit dini hari, di mana waktu berganti. Ternyata semuanya sudah siap dan jenazah almarhum Mang Darma
sudah siap dibawa ke rumah duka. Setelah membereskan administrasi semuanya, ayah hanya berkata, Mang Darma semakin kritis. Tidak bisa melewati masa itu, dan dokter sudah melakukan segala hal. Tapi takdir Tuhan tidak bisa ditawar. Doakan dan ikhlaskan, ucap ayah dengan pelan kepada keluarga. Segera jenazah almarhum dibawa ke rumah duka, dan rencananya pagi ini juga akan dikebumikan di samping makam kakek. Ayah dan keluarga tidak henti-hentinya mengaji di dekat almarhum, begitu juga aku. Terlihat Pak Kiai datang sekitar jam 2 pagi dengan anaknya dan ikut mendoakan almarhum. Setelah pagi datang dengan cepat, almarhum dikebumikan. Setelah selesai mengantarkan almarhum Mang Darma pagi ini ke tempat peristirahatan terakhir, Pak Kiai menyapaku. Maafkan, kasihan almarhum. Hanya itu yang bisa kita lakukan, Vin, ucap Pak Kiai. Iya Pak Kiai, jawabku. Walau memaafkan dan tidaknya hanya hati yang tahu, karena mulut bisa berkata apa saja. Kenyataannya seperti itu. Hari-hari selanjutnya, setelah 1 minggu kepergian Mang Darma, ayah memutuskan tanggung jawab Lisa dan Dewi, anaknya Mang Darma, jadi tanggung jawab ayah dan nenek, dari mulai sekolah dan segala keperluan mereka. Sementara aku dan Mang Denny fokus berkebun kembali. Semakin dekat menuju panen sayuran di bulan ke-8, aku berada di rumah nenek tahun ini. Setelah semua keadaan yang masuk akal hingga sama sekali tidak masuk akal sudah aku lewati di sini. Ada kabar dari istri Mang Yudi. Mang Yudi banyak melamun dan menghabiskan waktu sendirian di rumahnya. Walau kematian Mang Darma sudah hampir 1 bulan lebih. Sesekali ayah berkunjung ke rumah adiknya itu. Tapi tetap dia tidak mau berbicara sedikit pun. Bahkan sama istrinya pun sama sekali tidak bicara. Panen sayuran berjalan lancar. Berkas-berkas almarhum yang menjadi milik ayah akhirnya kembali dengan caranya sendiri. Bahkan panen terbilang sangat sukses karena ada campur tangan ayah. Tahun 2010 aku berhasil masuk salah satu institut ternama di Kota Kembang dengan aktivitas tiap bulan pulang untuk mengecek kebun. Karena itu adalah salah satu tujuanku setelah 1 tahun kebelakangan tertunda dan masuk pada sebuah masalah yang sebelumnya aku tidak mengerti soal darah daging, warisan, dan kekuasaan. Setelah 5 tahun mengejar apa yang aku mau, kondisi keluarga dan nenek kembali membaik. Walau ayah akhirnya dengan Mang Denny mengurusi kebun. Ada kabar yang tidak baik, kondisi Mang Yudi tetap seperti itu. Walau segala cara sudah dicoba, dari mulai profesional yang menangani hal kejiwaan sampai ditangani sekalipun oleh Pak Kiai. Tetap saja Mang Yudi seperti itu. Untungnya memiliki istri yang sabar mengurusnya. Kadang sesekali Mang Yudi hanya bicara sendiri dan bicara soal ketakutan yang tidak jelas. Balasan bukan sesuatu yang tepat untuk apa yang telah menimpa almarhum Mang Darma dan Mang Yudi. Pertanggungjawaban adalah hal yang paling tepat setelah apa yang mereka perbuat. Karena semesta dan pencipta selalu tahu apa yang pantas untuk apapun yang telah diperbuat. Batur jadi dulur dan dulur jadi batur. Adalah sosok Mang Denny selama ini yang aku rasakan. Nothing tulus ya Mang Denny. Nothing tulus untuk apa yang dilakukan oleh Mang Denny. Mungkin biasa, tapi dalam sebagian perjalanan hidupku sampai sekarang adalah luar biasa. Isinya adalah pelajaran. Harta memang bisa membeli segalanya. Mungkin, tapi untuk perjalanan hidupku, harta tidak bisa bicara soal ketenangan. Bahkan harta, apalagi warisan, bisa menjadi sesuatu yang kadang tidak pernah masuk di akal sekalipun. Dan benar-benar bisa menghalalkan segala cara. Bersekutu dengan makhluk gaib. Sekalipun hanya untuk memuaskan nafsu tanpa nurani. Dan Tuhan selalu punya rencana yang benar-benar bekerja untuk siapapun yang percaya. Hanya dan kepadanya lah memohon juga meminta. Ceritanya selesai sampai di sini untuk darah daging. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai.
Tunggu cerita-cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk Channel. Terima kasih.